Tolong gembala-gembala periksa rumah jemaat, tempat berasnya ada berapa macam. Terlalu kalau saudara majikan Kristen pelit seperti itu. Awas kalau majikan makan daging, pembantu makan tetelannya. Awas, lauk pun dibedakan, bertobat. Percuma jengking-jengking nek sembayang nangis-nangis, tapi medit. Awas kamu. Saudara, hati Tuhan Yesus luar biasa. Beri mereka makan sampai kenyang. Ayat 20. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa berapa? 12 bakul penuh. Lihat ayat 21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau dihitung lebih dari 13.000 orang. Sebab laki-laki 5.000, bilang aja yang sudah kawin 4.000, bawa istrinya jadi 8.000. Betul, ditambah 1.000, 9.000, bawa anak-anaknya, pasti ada bawa mertua juga. Hitung semuanya lebih dari 13.000. Saya tanya kepada saudara, siapa pernah undang orang makan? Gak usah puluhan ribu, 100 orang saja. Coba hitung, mau memberi makan 100 orang saja. Dari belanja, bawa pulang, bersihkan belanja, masak, menyuguhkan. Berapa jam? Nah ini 13.000 dari nol. Berapa jam lagi? Ingat dari awalnya, Tuhan Yesus mau tenang, menyendiri. Sudah mendoakan semua, menyembuhkan semua yang sakit, masih harus ngasih makan. Dia sempat istirahat tidak? Belum. Saya tanya, mengapa sisanya 12 bakul? Kok enggak 8 atau 6 atau 10 atau 5? Kenapa? Cepat jawab. Karena ada 12 orang yang enggak percaya. Sekarang belajar dari ayat ini. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa berkat itu tidak selalu berkat. Ada banyak berkat yang menjadi masalah buat yang terima. Coba bayangkan, mereka ini akhirnya bermasalah. Yang tadinya harusnya jalannya itu bebas, nggak bawa apa-apa, sekarang harus mikul keranjang. Beban nggak? Cepat jawab, beban tidak. Maka itu kalau minta berkat mikir dulu. Kalau salah minta berkat itu jadi masalah dalam hidup kita. Bayangkan ini mereka 13 masih berjalan, belum sampai tempat tujuan. Coba merem sebentar, Tuhan Yesus santai, gak bawa apa-apa. Petrus detail rotinya itu. Thomas pasti ngomel sambil mulu-mulu gitu. Kan repot keranjangnya ini tadi. Betul? Maka itu kalau gak percaya, orang Surabaya bilang dilulu pon gitu. Tahu kata itu dicelekkan lagi. Sesudah itu ayat 22, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi sudah makan kenyang, suruh pulang. Yesus mau menyendiri. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Baru kesampaian. Tapi saudara, belum nyenyak dia menenangkan diri, baru naik ke bukit seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ, baru duduk, belum jenak. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai, dan bagaimana keadaannya? Diombang
diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam. Coba hitung, memberi makan 13.000 orang ketika hari sudah sore, kira-kira jam 5, jam 6, 13.000 orang. Ngedumnya bagaimana, berapa jam lagi, ngumpulin sisanya berapa jam lagi, hitung semua orang makan sampai kenyang. Kira-kira baru selesai antara jam 12-an, jam 1-an. 13.000 orang. Betul? Jam 3 dia harus berbuat lagi sesuatu. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air karena Yesus mengasihi. Catat ini, Yesusnya capek, dia ingin istirahat, tapi murid-muridnya sedang punya masalah. Dia harus turun tangan, maka dia datang. Tapi lihat model murid-muridnya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, maka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Untung Tuhan Yesus gak kayak kita suka tersinggungan. Kira-kira kalau Yesus kita dikira setan, diapakan 12 orang itu? Kalau Yesus model saya, tak sebel pisan malik itu perahu. Ngerti kata ini? Dikira hantu, ditolong dikira hantu. Yesus itu penuh kasih, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus masih gak percaya. Bayangkan, Tuhan belum mati, berarti dia belum pakai tubuh kemuliaan, masih pakai tubuh yang sama, jubah yang sama, suaranya pun gak berubah, sama. Loh kok Petrus bisa ngotot? Tetapi lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu..." Loh, sudah menurut masih tanya, "Betulkah itu?" "Suruhlah aku datang kepadamu." Berjalan di atas air. Nantang Petrus itu, saudara. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengangkat tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke dalam perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Tuhan." Ini murid-murid setibanya di seberang. Jadi sudah mulai terang. Ya, sudah mulai terang hari itu. Sudah hari besoknya. Mereka mendarat di Genesaret. Jadi Tuhan Yesus belum sempat tenang menyingkir ke tempat yang sunyi, belum. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya kemana? Baca kemana? Seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawanya. Nah, mereka ngeroyok lagi. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jadi Tuhan Yesus pagi-pagi itu sempat istirahat tidak? Enggak. Orang banyak datang lagi. Lihat ayat 1 pasal 15. Ini kronologis. Kemudian jadi sambung terus. Datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, akhirnya dia diskusi lagi, ngajar lagi, karena orang-orang itu datang dari Yerusalem cari dia di Galilea. Sudah selesai
Lihat ayat 21. Lalu tolong gembala-gembala periksa rumah jemaah, tempat beras